3 hari kemudian, hari pesta pertunangan Danang dan Ratu dilangsungkan. Mereka menyewa gedung resepsi. Mereka mengundang para kerabat dan sahabat dari kedua belah pihak. Para guru dan siswanya juga diundang. Tidak terkecuali Raja. "Bro, kenapa Bu Ratu malah mempercepat pertunangannya dengan Pak Danang?" tanya Marcel. "Iya, aneh. Bukannya dia sudah jadi pacarmu?" tanya Aji. Mereka tidak tahu kalau hubungan antara Ratu dan Raja sudah putus. Tidak ada lagi yang memanggil Ratu dengan panggilan, My Queen. Pertanyaan mereka ditanggapi dengan senyum kecut oleh Raja. Ia tidak peduli dengan siapa Ratu akan bertunangan. Yang jelas, gadis itu sudah mempermainkan hati Raja. Untuk apa dia menerima cinta Raja jika itu hanya untuk 3 hari? "Hei, kamu tidak akan menghentikan mereka?" Marcel bingung dengan sikap Raja yang terkesan cuek dan tidak peduli. Mereka sudah mendukung dan membantu Raja untuk merebutnya dari Danang. Namun, sekarang malah menjadi seperti ini. "Raja!" Aji sampai membentak Raja yang terus diam dan tidak menanggapi ucapan mereka. "Berisik!" teriak Raja. Ia semakin kesal karena mereka terus membicarakan Ratu di hadapannya. "Mau bertunangan atau mau menikah sekalipun, aku tidak peduli. Itu bukan lagi urusanku. Gadis jahat itu sudah memutuskan aku. Jadi, stop bicara soal dia di hadapanku." Raja keluar dari kelas dan melamun di gudang kosong. Ia mengingat kejadian saat ia menyelamatkan Ratu di sana. Masih terasa dinginnya pelukan Ratu saat itu. Gadis itu sangat rapuh. Ia takut dengan kegelapan, takut naik bus, entah apa lagi yang ditakutinya. Raja menangis dan menumpahkan rasa sesaknya. Walau ia terlihat kuat, tapi hatinya tidak sanggup menahan sakitnya patah hati. Bagaimana bisa ia menghadiri acara pesta pertunangan orang yang dicintainya? Menurut pandangan beberapa orang, pantang bagi lelaki untuk menangis. Namun, Raja tidak bisa untuk tidak menangis. Ia tidak peduli dengan pandangan orang terhadap dirinya. Marcel dan Aji berdiri menatap Raja dari pintu gudang. Mereka kasihan dengan sahabatnya itu. Selama ini, mereka selalu melihat sisi kuat dari seorang raja. Ini pertama kalinya mereka melihat Raja begitu lemah dan rapuh. Mereka pergi menghadiri acara pesta pertunangan Ratu sepulang sekolah bersama para guru dan murid-murid lainnya yang ingin datang. Sepulang sekolah, Raja memilih pulang. Hanya Marcel dan Aji yang pergi. Tujuan Aji dan Marcel pergi bukanlah untuk memberi restu kepada kedua gurunya. Namun, mereka memiliki tujuan yang lain. Mereka tidak terima, karena sahabat mereka disakiti sampai seperti itu. Ratu adalah cinta pertama Raja dan teganya sang guru membuatnya patah hati. Tanpa mereka tahu, hati Ratu juga ikut terkoyak. Sakit yang dirasakan Raja, juga dirasakan oleh Ratu. Acara pertukaran cincin sudah dilangsungkan. Saat para tamu dari sekolah tempat ia mengajar itu berdatangan, mereka sudah resmi bertunangan. Marcel dan Aji sedang menunggu kesempatan untuk bisa bicara dengan Ratu tanpa Danang di sisinya. Kesempatan datang. Danang mengantarkan kepala sekolah untuk menemui ayahnya. Marcel dan Aji segera menghampiri Ratu. Mereka harus memberitahu Ratu jika Raja sangat terluka. "Selamat atas pertunangannya. Selamat berbahagia di atas luka sahabat kami, Raja. Saya tidak menyangka, ibu adalah orang yang sangat kejam." "Untuk apa memberi harapan seakan ibu mencintai Raja?" tanya Marcel dengan nada sinis. Ratu hanya diam mendengar pertanyaan sahabat Raja. Seorang raja yang biasanya selalu tangguh dan tegar, kini menangis karena ibu. "Hebat. Sangat hebat, Bu. Semoga Anda tetap bahagia. Semoga di masa depan, Raja tidak bertemu wanita jahat seperti ibu." Aji menyambung ucapan Marcel. "Kalian tidak memahami situasinya. Jadi, jangan asal menghakimi tanpa bukti." "Bukti? Apa pesta pertunangan yang megah ini bukan bukti bahwa ibu telah mempermainkannya?" "Jangan bersikap seolah-olah ibu juga terluka," ejek Marcel. "Sudahlah. Kita pergi dari sini. Di masa depan, jangan lagi mencoba menyakiti sahabat kami." Aji mengancam Ratu lalu pergi. Setelah kepergian mereka, Ratu bergumam lirih. "Kalian tidak tahu, di dalam hatiku juga hancur lebur. Bukan cuma cinta Raja yang kandas. Kalian lupa, itu adalah cinta kami. Saat hatinya hancur, hatiku juga demikian.
Mereka bicara apa? Danang tiba-tiba sudah berdiri di belakang ratu, membuat gadis itu terperanjat. Hah? Kau mengagetkan aku. Ratu tersenyum. Ia tidak mau ayahnya melihat dirinya murung. Tidak ada. Mereka hanya mengucapkan selamat. Kita pergi menyapa tamu yang lain, ajak ratu untuk mengalihkan pembicaraan. Seisi kelas raja sedang heboh. Mereka membicarakan pesta pertunangan ratu dan Danang yang sangat megah. Raja hanya diam menatap mereka semua. Semakin lama, ia tidak tahan dan menghampiri mereka. Beruak! Raja menendang meja sampai terguling. Para siswa dan siswi yang bergosip itu marah karena Raja membuat mereka terkejut. Salah satu siswa tidak terima karena Raja berbuat seperti itu tanpa sebab. Mereka akhirnya bertengkar dan berkelahi. Kelas menjadi gaduh karena perkelahian mereka berdua. Marcel dan Aji mencoba memisahkan mereka berdua. Raja yang sedang kacau, semakin beringas dan memukuli siswa itu secara membabi buta. Akhir dari perkelahian itu adalah ruang BP. Siswa yang dipukuli oleh Raja dibawa ke rumah sakit. Sementara Raja ditahan di ruang BP sambil menunggu orang tuanya datang. Di ruangan itu hanya mereka berdua. Ratu sangat canggung berhadapan dengan Raja. Apa alasanmu memukuli Irwan sampai seperti itu? Saya ingat, kamu tidak pernah memukuli orang tanpa sebab. Jadi, apa yang membuatmu melakukan ini? Tanya Ratu. Ia berharap orang tua Raja segera tiba. Jika saya katakan itu karena ibu, apa ibu akan menanggung kesalahan Irwan? Raja, jangan membentak dan mengajari saya. Jika ibu sendiri tidak pantas saya jadikan teladan. Pelak. Tristan datang dan menampar Raja karena berbicara keras dan kurang ajar pada gurunya. Ratu memekik sampai menutup mulutnya. Tamparan kuat dari Tristan membuat sudut bibir Raja berdarah. Papa tidak ingat mengajari kamu jadi kurang ajar terhadap gurumu seperti ini. Minta maaf. Bentak Tristan. Maaf. Raja segera meminta maaf kepada gurunya. Tidak perlu terlalu keras terhadap putra Anda, Pak Tristan. Kita bicarakan baik-baik. Silakan duduk, ucap Ratu. Ratu mempersilakan Tristan untuk duduk. Ia bicara sambil melirik pipi dan bibir Raja yang terluka. Ratu memberikan skorsing setelah merundingkannya dengan kepala sekolah. Beruntung untuk Raja karena siswa yang menjadi korban dan orang tua korban tidak menuntut Raja. Mereka hanya meminta pihak sekolah memberikan hukuman dan tidak perlu melibatkan pihak berwajib. Sekarang, kamu kembali ke kelas. Jangan lupa obati lukamu di UKS, ucap Ratu setelah Tristan pergi. Tidak perlu berpura-pura peduli padaku, cibir Raja. Ia keluar dari ruang BP dan pergi merokok di gudang. Raja malas mengikuti perintah Ratu. Ia sudah diskors mulai hari ini, jadi untuk apa mengikuti pelajaran? Ia duduk di dalam gudang sampai jam pulang sekolah. Raja diskors selama 1 minggu. Ia pergi untuk menenangkan pikiran di Sukabumi. Dengan mengendarai motor kesayangannya, ia tiba di sana malam hari. Raja sengaja berangkat sore hari agar perjalanannya tidak terganggu karena terik matahari. Selama seminggu ke depan, ia akan tinggal di sana untuk melupakan kesedihan. Mencoba menghapuskan bayangan Ratu dari pikirannya. Namun, itu tidak semudah yang dibayangkan. Hari pertama Raja pergi meninggalkan rumah, Tristan mencarinya. Ia marah karena Raja pergi tanpa pamit. Ya, karena bukan melarikan diri kalau ia harus meminta izin. Raja memang pergi tanpa memberitahu orang di rumahnya. Haruna yang merasa cemas, menelepon dan menyuruh Raja untuk pulang. Ia takut kalau putranya itu berbuat nekat di Sukabumi. Raja berjanji padanya, ia tidak akan pernah melakukan hal yang tidak baik. Ia juga menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Den Raja, panggil ia, pengurus rumah milik mendiang kakeknya Raja, Kamal. Masuk saja, Bu. Tidak dikunci, sahut Raja dari dalam. Selamat pagi, Den. Selamat pagi, Bu. Ada apa? Anu, Ibu mau belanja. Aden mau makan apa? Biar ibu belikan bahannya, ucap ia. Ia menanyakan makanan apa yang Raja inginkan. Apa saja, Bu? Saya tidak pilih-pilih makanan kok. Sebentar, saya ambilkan uang untuk belanja, ucap Raja. Ia segera meraih dompetnya di atas nakas. Namun, ia menolak. Tidak usah, Den.
Semalam, Nyonya sudah transfer untuk belanja dan gaji ibu. Nyonya berpesan supaya saya menanyakan dulu sama Aden kalau mau masak. Oh, begitu. Maaf jadi merepotkan. Ibu masak seperti biasa saja, saya pasti suka, ucapnya sambil tersenyum. Dalam hati ia berujar, makanan selezat apapun, rasanya akan sama untukku. Ia pun pergi setelah bertanya pada raja. Sebelum pergi ke pasar, ia sudah menyiapkan nasi goreng sosis dan telur mata sapi. Itu adalah sarapan wajib bagi raja dan Haruna sudah mengatakannya kepada ia untuk memasak itu sebagai menu sarapan. Raja membuka tirai jendela kamarnya. Matanya berbinar saat melihat kolam renang di halaman belakang. Tiba-tiba dahinya mengernyit. Sejak kapan ada kolam renang? Raja mencubit pipinya. Au, sakit. Berarti aku tidak bermimpi atau berhayal. Tapi, sejak kapan kolam renang itu ada di sana? Terakhir kali saat kami liburan ke sini, belum ada kolam renang, gumam Raja. Ia yang penasaran pergi keluar dan mencari Imin, tukang kebun di rumah itu. Raja menanyakan tentang kolam renang di halaman belakang. Menurut penuturan Imin, kolam renang itu baru selesai 2 minggu yang lalu. Harunalah yang meminta Tristan untuk membuat kolam renang. Ia ingin memperbaharui tempat itu untuk tempat mereka berlibur. Raja baru sadar, beberapa furnitur juga sudah berubah posisi. Cat rumah lebih berwarna dibanding saat kakeknya masih ada. Haruna selalu mengingat kenangan tentang ayah dan ibunya. Oleh sebab itu, ia mengubah rumah itu agar tidak terlalu sedih saat pulang ke rumah itu. Hah, kebetulan ada kolam renang. Aku akan berolahraga sedikit, gumamnya sambil tersenyum. Ia berenang di kolam belakang rumah dan mengambil beberapa foto selfie. Ia mengirimkan foto itu ke akun sosial media dengan judul, "Tetap bahagia walau tanpamu," dan memberikan emotikon berbentuk orang tersenyum. Marcel dan Aji melihat postingan cerita di akun Raja. Mereka tahu dengan jelas, seperti apa hatinya. Melihat postingan itu, mereka hanya menghela napas. Kuharap dia bisa melupakan cintanya, ucap Marcel. Ya, benar. Tidak lagi berpura-pura bahagia seperti sekarang, ucap Aji membenarkan. Lain dengan Ratu yang merasa sakit saat melihat postingan Raja. Kata-kata dalam postingan itu jelas ditujukan padanya. Namun, ia juga terluka. Mengapa Raja tidak bisa melupakan semuanya? Ratu sungguh tak mampu bertahan kalau terus seperti ini. Ia pun menelepon nomor ponsel Raja, tapi tak ada jawaban. Ia pun menelepon ke nomor rumah. Namun, ibunya Raja yang menerima panggilan, ia mengatakan kalau Raja sedang berlibur. Ratu bergumam pelan, "Selamat menikmati waktu dan liburanmu." Ia menaruh ponselnya di atas meja. Saat pulang ke rumah, ia lupa jika ponselnya masih di atas meja di sekolah. Malamnya, ia mengambil ponselnya ditemani satpam yang mengantar ia sampai ke ruangannya. "Terima kasih Pak. Ratu sudah mendapatkan kembali ponselnya." "Sama-sama Bu. Lain kali, sebelum pulang diperiksa dulu. Takutnya barang yang lebih penting yang tertinggal," ucap satpam. "Iya Pak. Tadi saya terburu-buru," kilah Ratu. Yang membuatnya lupa bukanlah karena terburu-buru, tapi karena ia melamun. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang Raja. Ratu masih tidak ingin pulang. Saat di rumah, ia selalu memandangi layar ponsel dan berharap ada pesan selamat malam dari Raja. Rasanya sangat menyakitkan, ketika ia sadar Raja tidak lagi mengirim pesan padanya seperti hari-hari sebelum ia bertunangan dengan Danang. Ia berjalan-jalan di taman. Jaraknya hanya 10 menit dari rumahnya. Taman itu adalah taman komplek perumahan tempat Ratu tinggal. Saat pagi, tempat itu ramai oleh warga yang berolahraga seperti lari pagi, bersepeda dan lainnya. Sore hari, para ibu-ibu komplek yang memadati taman. Biasanya mereka berkumpul untuk senam sore. Namun, tidak setiap hari. Malam hari, para remaja dan anak-anak muda yang banyak berkumpul di sana. Ratu adalah salah satunya. Ia duduk seorang diri di bangku taman. Pasangan remaja berlalu lalang melewati Ratu. Ia tersenyum kecut. Ia dan Raja belum memiliki momen seperti mereka. Ratu membayangkan, andai ia dan Raja masih bersama. Ia ingin berjalan-jalan bersamanya seperti pasangan tadi. Berjalan bergandengan sambil mengobrol dan bercanda. Ratu menghela napas berat. Saat hendak pulang, ia dihadang preman yang biasa meminta uang parkir ilegal.
Parkiran itu bebas biaya parkir, bahkan sebuah papan pengumuman terpampang di sudut parkiran. Namun, preman itu tidak peduli. Nona cantik. Biaya parkirnya 50.000, pinta preman itu sambil menadahkan tangan di depan wajah Ratu. Di sana tertulis, area parkir gratis. Jadi, saya tidak akan membayar. Apa yang Anda lakukan ini tindakan pemerasan. Minggir dari mobil saya atau saya akan melaporkan Anda ke polisi. Gertak Ratu. Preman itu menurunkan tangannya dan menatap Ratu dengan pandangan nyalang bak serigala mengincar mangsa. Melihat bahaya yang mengintai, Ratu mundur perlahan-lahan lalu berbalik dan berlari. Namun, ia memakai sepatu berhak tinggi. Hal itu membuatnya kesulitan untuk berlari cepat. Rumahnya hanya berjarak 10 menit, jika berlari seharusnya lebih cepat. Namun, ia justru terjatuh di depan rumah kosong. Preman itu menangkap Ratu. Tolong. Preman itu membekap mulut Ratu dan menariknya ke dalam rumah kosong yang gelap. Tubuh Ratu mulai gemetar dan berkeringat dingin. Kalau tidak mau bayar parkir dengan uang, tidak apa-apa. Tubuhmu juga bisa dijadikan bayaran, ucap preman itu sambil tertawa kecil. Ketakutannya dengan kegelapan, membuat ia tidak punya tenaga untuk melawan. Napasnya mulai tersengal, tubuhnya lemas seolah tidak bertulang. Air mata mulai menetes dari bola mata indahnya. Tolong aku. Siapa saja, tolong. Ratu hanya bisa berdoa di dalam hati. Pandangan matanya mulai kabur. Suara tawa preman itu sangat menakutkan, Ratu semakin gemetar. Samar-samar, ia mendengar suara langkah kaki seseorang yang masuk ke dalam rumah kosong itu. Terdengar suara perkelahian antara mereka. Ratu merasa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia mencoba bangkit. Namun, tubuhnya benar-benar lemas. Ia hanya mampu duduk diam dan berharap orang itu menyelamatkannya dari preman yang berusaha memperkosanya. Preman itu terdengar mengucapkan kata-kata makian dan ancaman lalu berlari keluar. Orang yang menyelamatkan Ratu itu membantunya untuk berdiri. Saat sudah berdiri, Ratu segera memeluk orang itu.